berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kita tahu Bapak Ibu bahwa Tuhan Yesus sebagai perantara Allah Bapa ke dalam dunia. Dia datang, dia membereskan dosa kita, kemudian dia kembali lagi kepada Bapa. Jadi dia menjadi perantara antara Allah Bapa dengan dunia, antara Allah Bapa dengan kita orang percaya. Ya, nah di tengah-tengahnya tadi kita bicara ada penguasa gelap, di udara segala macam. Disitulah akhirnya si iblis segala macam berusaha menghalangi doa-doa daripada saudara dan saya. Karena itu kita perlu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Karena di dalam nama Tuhan Yesus dia bisa membawa doa kita kepada Allah di surga. Yang kelima, berdoa sesuai atau berdasarkan firman. Ini juga Bapak Ibu menjadi bagian yang penting. Apa maksudnya saudara mengenai ini? Jadi misalkan ada firman yang mengatakan, Tuhan Yesus mengatakan, akulah gembala yang baik dan kamulah domba-dombanya. Ya, betul kan? Nah, kalau saya bilang berdoa sesuai dengan firman, maka saudara akan berdoa, Tuhan Yesus terima kasih karena Engkau menjadi gembala yang baik bagi kami. Kami memuji Engkau ya Tuhan, karena Engkau bersedia menjadi gembala bagi kami. Amin, misalkan. Nah, itu artinya saudara sesuai dengan firman Tuhan, bahwa memang Tuhan mengatakan bahwa dia adalah gembala yang baik. Kemudian saudara bisa kembangkan, Tuhan, kami tahu juga ada gembala-gembala yang tidak baik. Ya, gembala-gembala penyesat. Tuhan, tolong jauhkan saya. Kemudian karena saudara domba, tadi Tuhan aku domba yang nakal, aku domba yang brengsek mungkin juga. Tuhan tolong ampuni. Jadi berdoa berdasarkan firman itu adalah saudara membaca bagian firman Tuhan. Misalkan saudara saat teduh dari firman Tuhan itu, kemudian saudara masukkan itu di dalam doa-doa saudara. Maka doa hal seperti itu pasti nggak salah, saudara. Pasti nggak salah. Kenapa? Karena berdasarkan firman Tuhan. Itu yang namanya simple faith. Kita melihat doa, kita nggak bicara sampai ke tafsiran yang lebih jauh. Boleh juga waktu saudara membaca tafsiran lebih dalam lagi, maka saudara akan bisa berdoa lebih dalam lagi. Semakin seturut sesuai dengan firman Tuhan. Martin Lloyd Jones mengatakan, prayers must not start with man, but with God. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana saudara berdoa saat ini? Bagaimana saudara memelihara, mengembangkan perlengkapan rohani yang Tuhan anugerahkan, yang Tuhan sudah berikan? Apakah saudara memelihara semangat penginjilanmu? Apakah saudara terus memelihara imanmu? Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tadi saya katakan bahwa di tengah-tengah COVID ini ada begitu banyak yang terjadi. Termasuk juga bisa jadi ada orang yang meninggalkan Tuhan. Orang Kristen mungkin yang kecewa karena melihat begitu berat tantangan, begitu beda apa yang dia dengar dengan apa yang dia alami. Karena mengapa? Karena dia tidak mendalami lebih jauh mengenai bahwa setiap orang Kristen dipanggil untuk pikul salib, menderita walaupun dia hidup sungguh-sungguh benar. Saudara, biarlah pada malam hari ini kembali engkau mempersiapkan dirimu. Kembali datang kepada Tuhan dan mengaku, Tuhan, perlengkapan yang engkau berikan sudah aku nggak pelihara lagi. Atau terlalu sedikit persiapanku, aku anggap enteng, sehingga aku kalah melulu. Ya, sehingga perjalananku bukan menjadi kemenangan demi kemenangan. Datang saudara kepada Tuhan. Tuhan sudah sediakan perlengkapan. Termasuk berdoa yang bisa mengikat ini semua perlengkapan. Ialah berdoa menjadi kesukaan. Bapak Ibu, saya setiap hari dengan istri, ya pasti sekarang itu ya saat teduhnya kita rata-rata 1 jam
uh, memakai juga commentary Bapak Ibu supaya memang makin dalam penggalian firman Tuhannya, dan berdoanya juga kami lebih banyak lagi kami tambah. Di gereja ada persekutuan doa setiap hari Rabu, kemudian itu kira-kira setengah jam dipakai berdoa. Kemudian hari Sabtu kita juga ada doa pagi. Kemudian by occasion kita ada doa 3 jam. Jadi kita mulai coba belajar lagi ya untuk ini. Dan saya pribadi harus katakan bahwa ada begitu banyak berkat-berkat yang baru, yang menumbuhkan iman, yang katakan memberi kekuatan baru, kesadaran baru untuk boleh dipakai oleh Tuhan. Jadi saya katakan kepada Bapak Ibu bahwa saya dulu pelayanan sekolah minggu remaja begitu ya, itu kira-kira 30 tahun yang lalu saya lakukan, kira-kira 10 tahun. Dan sekarang saya ulangi lagi, saya masuk lagi karena saya minta Bapak Ibu ya, setelah saya bilang saya pensiun ngajar di UI, ngajar auditing dan sebagainya, saya Tuhan tolong, saya mau ngajar agama. Kenapa? Karena saya mendengar bahwa kurang solid pengajarannya. Dan puji Tuhan, mulai tahun kemarin Bapak Ibu saya mulai ngajar, dan itu capek juga Bapak Ibu memang ya, karena tetapi puji Tuhan Bapak Ibu, ada begitu banyak orang Kristen yang juga masuk ke UI yang Tuhan berikan. Nah ini kalau mereka nggak kita persiapkan dengan baik, waduh, ya ini akan menjadi disaster, akan menjadi bencana di depan. Ya, padahal mereka adalah tiang gereja, mereka harapan daripada gereja. Ya, saya berharap juga Bapak Ibu yang masih punya anak remaja, atau ambil waktu, isi mereka dengan sungguh-sungguh. Ya, isi mereka dengan sungguh-sungguh. Ya, supaya mereka juga boleh mengalami hidup yang berkemenangan. Perlengkapi mereka sebanyak mungkin. Ya, belajar sekarang Bapak Ibu, bandingkan dengan 30 tahun yang lalu, waduh susah sekali bukan? Sekarang dengan saudara Google, ya maka saudara akan bisa lihat ya, banyak hal. Yang kedua Bapak Ibu, ya dengan kondisi yang sekarang, Bapak Ibu juga bisa mendapat atau bisa melihat khotbah-khotbah macam-macam, betul nggak? Ya, termasuk khotbah daripada di mana saudara bergereja. Saudara bisa menilai, saudara bisa membandingkan. Ini sekarang hamba Tuhan jadi testing besar Bapak Ibu. Ya kan, kalau selama ini dia di gereja ketutup, nggak ketahuan, tapi sekarang mau nggak mau mesti terbuka. Jadi mau tidak mau, ya orang akan menilai, melihat. Dan Bapak Ibu juga perlu menilai akan hal tersebut. Kalau engkau Tuhan kasih hikmat, punya bantu, kasih masukan kepada hamba-hamba Tuhan. Supaya dia bisa berkhotbah makin berisi, makin baik. Ya, itu penting sekali. Dia perlu teman Bapak Ibu. Termasuk juga berdoa. Tadi dikatakan di sana. Dan dengan kesempatan yang besar ini tersedia, maka saudara dan saya tidak punya lagi alasan untuk tidak bisa atau tidak mengerti, tidak paham. Yang ada kemungkinan saudara malas. Ayo, isi dirimu. Supaya apa? Supaya engkau dan saya teguh sampai akhir. Saya masuk satu organisasi namanya Saudara Life. Lembaga Integrated Family Enrichment. Itu satu lembaga yang bertujuan adalah supaya Bapak, Ibu, anak semua melayani Tuhan sampai mati. Kenapa? Karena kita ketemu seringkali ada keluarga, bapaknya melayani, ibunya malas. Ibunya rajin, bapaknya malas. Bapaknya rajin, ibunya rajin, anaknya malas. Sekarang bagaimana supaya semuanya rajin? Nah, ini satu challenge tersendiri Bapak Ibu. Tadi saya dengar Ibu Tompira itu anaknya masih kecil. Bu, you masih punya kesempatan itu. Semata wayang lagi. Anda isi sepenuhnya. Ya, supaya dia boleh menjadi hamba Tuhan kelak. Mau saudara? Saya berharap kita semua mau dipimpin, diisi oleh firman dan Roh Kudus.